sesepuh kami Mbah Saleh Qasim dan para ulama-ulama atau para yai-yai yang lain. Maaf apabila tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi cinta kami, mahabbah kami, hormat kami kepada para beliau. Saya sangat menyadari bahwa kiai-kiai atau ulama-ulama itu yang telah diangkat oleh Allah menjadi warathatul anbiya. Dan yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kami banggakan. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka haflah akhir sanah yang diawali dengan pembacaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Bapak Kiai Nur Haji sekeluarga sebagai pemangku madrasah atau pesantren tersebut. Tidak terlepas para asatid, asatidah, tenaga pendidik yang sangat saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya sangat mengagumi yang bisa memberikan satu harapan untuk umat dan bangsa, cermin-cermin atau tuntunan-tuntunan yang sangat nyata sekali, yang tidak bisa dipungkiri sekalipun tidak terlepas dari kritikan-kritikan antar oknum manusia yang tidak suka ziarah kubur. Siapakah beliau-beliau itu? Adalah cermin yang luar biasa. Bagi saya pribadi, kayak apa senangnya orang tuanya dan kayak apa senangnya para gurunya. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang paling pertama bahagia adalah ibu bapaknya. Walaupun tidak terkenal ibu bapaknya, jarang orang yang ngerti nasab atau bapak Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, sekalipun di dalam manaqib sering dibaca nasab beliau. Yang kedua yang paling bangga adalah gurunya, para gurunya. Walaupun pangkat kealamahannya, pangkat keauliaannya jauh lebih tinggi daripada muridnya. Justru itu yang diharapkan oleh tenaga pendidik. Justru itu yang telah diharapkan, dibanggakan setiap guru-guru yang mulia di sisi Allah. Kedua, Syed Ahmad Ar-Rifai. Ketiga, Syed Ahmad Al-Badawi. Keempat, Syed Ibrahim Ad-Dasuqi.
kelima Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Syadili, keenam Sayyidi Syekh Abdullah bin Umar Syatari, ketujuh Al-Ustadz Al-A'zam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, kesembilan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan kakak beliau Al-Habib Umar bin Alwi Al-Haddad. Begitu pula Imamun Syafi'i, Imamun Al-Ahmad bin Hanbal Al, Imam Malik, Imam Hanafi. Banyak tokoh-tokoh seperti Sayyidi Syekh Abil Abbas Al-Mursi, Muhammad Samsuddin Al-Hanafi, Dawud Al-Bahili, Sayyidi Ali Wafa, Sayyidi Muhammad Wafa, Sayyidi Muhammad Al-Bakri, dan Imam Taqiyuddin Abil Fathi Al-Maidumi. Tokoh fuqahanya juga tokoh aulia Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abi Zakaria Al-Ansari, Imam Taqiyuddin As-Subhi, Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti, Ahmad bin Yusuf Al-Qasasi, Al-Imam Ramli Kabir wa Ramli Saghir, Al-Imam Muhammad Amir Al-Kabir wa Muhammad Amir Al-Saghir. Malu rasanya kalau saya sebutkan satu persatu tokoh-tokoh yang baru saya sebutkan, masih saya abrak-gedobrak dari banyaknya. Siapa yang paling bangga? Orang tua beliau-beliau. Siapa lagi yang paling bangga? Guru-gurunya. Sebelum orang lain membanggakan atau orang tuanya membanggakan orang lain, gurunya membanggakan orang lain, yang di hadapan mata itulah yang selalu digeladi setiap hari. Bagaimana jerih payahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tarik ke atas. Rasulullah tidak sekadar mengislamkan seseorang karena dakwah risalahnya suatu kewajiban untuk beliau, tapi yang hebat setelah Islam menjadi sahabat-sahabat terpilih sehingga mendapat titel Saifullah, Asadullah dan lain sebagainya, As-Siddiq, Al-Faruq, Bin Nurain, Babul Ilmi. Dalam pendidikan yang luar biasa sehingga melahirkan tokoh-tokoh SDM yang cukup untuk menjadi teladan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. SDM tersebut dibandingkan secara orang sekarang, kitabnya masih lebih banyak orang-orang sekarang. Dari kitab Bukhari, Muslim, Sunanun Nasa'i, Baihaqi, dan yang lainnya. Belum kutubul fuqaha, belum kitab-kitab yang lain. Berapa ribu hadis para beliau yang hafid
Imam Syafi'i sendiri tidak mati 3.000 hadis, yang sahih 1.000, yang dhaif 1.000, yang maudhu 1.000, apal karena sehingga bisa membedakan, oh ini hadis, oh maudhu, oh ini hadis yang dhaif, oh ini hadis yang sahih. Tidak menyepelekan, oh ini hadis dhaif, tidak perlu dihafalkan. Oh ini lebih-lebih hadis maudhu, tidak perlu dihafalkan. Justru beliau sangat kuat berpegang syariah, dihafalkannya untuk lebih jauh mengetahui bahwa mana hadis maudhu dan mana hadis yang dhaif mempunyai adillah yang cukup qawiyah. Bukan sekadar kalau kita tukang mutus masalah, tapi ditanya umpamanya saya pribadi, terus gak perlu diamal gitu ya, apa hadis dhaif kok. Cuma itu kita ini paling gampang, paling begitu-begitu. Para beliau tidak, sangat luar biasa. Sedangkan ilmunya para sahabat pada waktu itu, apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan itulah yang apa, menunggu wahyu lagi kalau datang, dan dia panjang umurnya, dia bisa menghafal. Kalau sebatas umurnya memang diambil oleh Allah Ta'ala, ya itulah yang dibawa, itulah yang didapati. Tapi mengapa rahasia-rahasia beliau lebih tinggi daripada a'imah yang tadi saya sebutkan? Apa rahasianya? Karena beliau satu mendapat barokah yang luar biasa, di luar dugaan, dan jarang kita mau menerangkan. Maaf saja. Apa diantaranya? Inilah sedikit saya nyimpang, tidak urut berbicara. Ada satu ayat, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Ini ayat sebetulnya sangat ilmiah. Tapi karena kita kurang mau menguak, yang akhirnya tidak mendapatkan mutiara-mutiara yang sangat tiada ternilai harganya, kurang mendapatkannya. Apa diantaranya? Ayat ini diawali subhana. Hebat. Kalau sekadar ayat ini menerangkan orang mimpi, ya tidak diawali fa insyaallah dengan subhana, karena cukup ruh arwahnya saja. Jadi ayat ini, kalimat subhana ini sudah menunjukkan bahwa Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah biruhihi wa jasadihi. Yang jawab apa? Subhana itu kan. Menarik ya. Kedua, mengapa diawali subhanalladzi asra? Saya terangkan dulu yang antara hubungannya ilmu anatomi manusia dan antariksa atau astronomi. Mas Andri Wahdi, dengarkan baik-baik. Kalau perlu ditulis yang kalian paham. Karena ini PR untuk kalian ke depan, untuk bisa menjawab tantangan umat dan tantangan zaman. Kita sudah banyak ternina bubuk
oleh khilafiyah, oleh furu'iyah, dan lain-lain. Saking asiknya oleh termina bubuan, tadi ketinggalan tanpa disadari. Saya lanjutkan bahwa bumi ini mempunyai gravitasi atau daya tarik bumi. Daya tarik ini sangat kuat. Sedangkan jin tidak bisa mampu dengan kekuatan gravitasi bumi. Sepandai-pandainya jin, kalau jalan di bumi ini ya tetap 1 mili, yang paling top 1 mili. Itu yang biasa saja mungkin hanya 10 cm. Masih tetap, karena dia tidak bisa, karena tekanan dia tidak mempunyai daya tarik bumi. Jadi kalau megang sesuatu yang ada di bumi ini kasar. Akhirnya kita menanggapi saudara mukmin kita, ya ayyuhalladzina amanu, ini bukan untuk manusia saja. Ya ayyuhalladzina amanu juga saudara-saudara jin kita minal mukminin muslimin, ikut juga dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Mereka sering menjadi sasaran kita. Jadi jin itu kalau megang sesuatu apa, ini lebih banyak ketarik ke atas. Jadi kalau megang nggak cepat, ini ya nggak bisa kepegang. Maka kita ngomong jiniku alus-alus jin, kasar-kasari menungso. Yang dimaksud ini sebetulnya. Sebaliknya kalau kita hidup di alamnya jin, sama. Sebab kita ke bawah arus gravitasi bumi. Peranannya juga sama. Setelah planet ini, bumi ini, ada namanya hampa udara. Makanya kalau jin mau masuk ke bumi, istilahnya trans, dia harus memutari dahulu hampa udara. Kalau dia tidak punya alat untuk transmigrasi, dia mati karena hampa udara. Mereka suka hidup di daerah-daerah yang penuh udara. Kasihan para jin itu, sering kita suudoni. Padahal dari mereka banyak yang saudara mukmin, yang non muslim dari jin maksud saya. Jadi dongak kiai. Ada anak malam nangis, jin. Sekolah rame-rame kesurupan, jin. Kesurupan massal. Makanya tidak lama jin itu ulama-ulamanya pernah datang ke tempat saya. Ya betul. Gue harap percaya, gak percaya karepku. Datang rombongan ulama jin. Assalamualaikum. Gak umum ini. Oh iya, itu rombongan beda. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, ya hayyabikum, tafadhol. Sekarang pun takut sehat walafiat, kula takut. Min ayyil qabail, jin suku. Ya sidi, ana min qabilatil jan. Nahnu min qabilatil jan. Saya ini dari rombongan qabilah jin. Kaget. Tak umur-umur lebih tekan jin ya. Cerita-cerita ngalor ngidul, lalu saya tanya, oh sampai sing mendorong datang ke rumah saya ini,
Ini Habib yang bisa saya ketahui kayaknya mudah ditemukan itu Habib nih. Jadi saya minta tolong sama Habib. Apa sebabnya? Di kampung saya itu para jin banyak kesurupan manusia. Jadi saya minta ijazah ayatul kursi buat ngusir menusa itu tadi. Sing suka nyurupi ning para jin. Jero ngatiku 1-0 iki. Jadi padha iki aku karo jin ana bocah loro ya jin. Kesurupan jin dadi sasaran jin. Dadi nek kono iku ya padha bae kesurupan manusa sik. Kesurupan manusa sing jine kesurupan manusa tukang gaple ya metune gaple lha iya sing jine sing nyurup manusane mrono iku tukang dolanan botol ya jine katut melu botolan lha iya tak pikir-pikir ya masuk akal juga ini kritik berat ini. Kula nyuwun ijazah. Ijazah kula ngoten mawon 00. Ngapura-ngapurana. Niki jane cerita kritik boten wonten kejadian. Boten wonten kejadian nggih. Lah jin niku wau ketika mau naik ke langit karena alamnya itu sudah di atas hampa udara. Iki donya hampa udara nginggile adil Allah Subhanahu wa taala ngundang sih. Ya maksyarul jinni istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Beda alami luwih cedhak. Di samping itu jin padha iso mabur alam yang ngungkuli cedak daripada alam dunia sakniki. Adile Allah Ta'ala dipanggil rumiyin ya maksyarul jinni. Sakninggalipun hampa udara niku ada beberapa planet sampai satu wonten titik udara yang luar biasa padahal jangkauan saking matahari niku saya tebih disebut ionosfer. Besi emas liwat meriku meleleh, nggak ada yang mampu. Besi hancur, alah nek manusa sing liwat meriku kronyos ngoten mawon, selesai. Nikulah nanti yang akan dilalui oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakninggile malih kathah malih jutaan planet dan akan menemukan jutaan bintang-bintang. Makanya Allah Ta'ala dawuh mawi wawune wawu kosam ning dudu bimakna jur Allah Ta'ala ku sumpah karo makhluke butuh karo makhluke mboten ngoten maknane niku. Demi niku demi wa izzati wa jalali wa adhamati wa qudrati wa iradati niku lho. Dudu demi langit lho, demi langit. Ana samene wa zaitun wa tuwa wa tini wa zaitun. Wa iki tin karo zaitun itu nek nang tafsir at-tin wa zaitun asline nami kota, nami tin wa zaitun. Ning beberapa ulama ini juga ada yang menafsirkan itu nama buah. Begitu. Niku nek wong sing tukang penyakit nyuwun sewu oknum sing kula sebutake titik sirik niku